Bapak Ibu, kaum lansia yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Kristus, kami boleh dipertemukan kembali pada hari ini dalam persekutuan kaum lansia. Kami akan mendengar sapaan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, memampukan kami untuk memahami firman-Mu, dan yang memberi kekuatan kepada kami untuk terus melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan keseharian kami. Ya Tuhan, berkati pemberitaan firman ini, agar firman boleh disampaikan sesuai kehendak-Mu dan sesuai dengan kebutuhan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bawa dan alaskan doa ini. Amin. Bacaan Alkitab kita dari Filipi 4 ayat 4-9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memelihara firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Oma, kaum lansia yang dikasih Tuhan, tema kita tua tetap bersukacita. Siapa di antara kita yang ingin kehilangan sukacita? Pastinya tidak ada. Tidak ada seorang pun yang ingin dihantui dengan rasa bersalah karena pengalaman di masa lalu, larut dalam duka cita yang panjang karena kehilangan orang yang dikasihi, gagal dalam berbagai pengalaman hidup, merasa sendiri karena ditinggalkan anak-anak yang sudah menjalani hidup masing-masing dengan keluarganya, dan masih banyak lagi. Tidak ada seorang pun yang ingin mengalami situasi yang tidak mengenakan itu. Jelas, tidak ada yang mau. Akan tetapi, kita tidak bisa memungkiri bahwa situasi-situasi tersebut tidak bisa kita hindari. Mau tidak mau, kita akan memasuki situasi yang tidak mengenakan, situasi yang tidak kita ingini. Dalam kehidupan, seringkali kita tidak dapat mengatur situasi mana yang akan kita hadapi. Lalu, bagaimana menyikapi hal tersebut? Hari ini kita akan belajar melalui firman untuk tidak kehilangan sukacita. Sekalipun kita diperhadapkan pada banyak situasi yang tidak kita inginkan untuk kita jalani. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pergumulan, kekhawatiran, dan masih banyak lagi tidak bisa, seharusnya tidak mampu menghilangkan rasa sukacita. Itulah yang akan kita pelajari dari bagian Alkitab. Rasul Paulus yang memberikan nasihat terakhir kepada Euodia dan Sintike
Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat terakhir kepada Euodia dan Sintike agar sehati dan sepikir di dalam Tuhan, dan meminta tolong kepada Sunsugos untuk menolong mereka berdua karena mereka telah berjuang dalam pekabaran Injil bersama Clemens dan kawan sekerja yang lain. Rasul Paulus sangat memahami bahwa mengerjakan dan menjalankan pekabaran Injil adalah dengan bersukacita. Kekuatan sukacita bisa menyembuhkan keletihan fisik, mental di dalam menjalankan pekabaran Injil yang tentunya tidak mudah karena banyak diperhadapkan dengan persoalan internal. Ketika ada 2 orang atau 3 orang yang bekerja bersama, seringkali masalah komunikasi atau masalah ketidaksehatian terjadi. Hilangnya sukacita bisa berdampak pada tertutup atau tertahannya kebaikan hati. Ayat 5 Paulus menegaskan bahwa hendaknya kebaikan hati itu diketahui oleh semua orang. Hilangnya sukacita bisa diakibatkan karena kekhawatiran. Ajakan Rasul Paulus menjadi sesuatu yang logis. Kekhawatiran bisa merampas kebahagiaan kita. Dan Matius 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran tidak akan berdampak apa-apa pada hidup. Justru sebaliknya, ia seperti lumpur sedot yang bergerak menarik kita ke dalam, dan kita tidak berdaya untuk melawannya karena kaki kita dibuat lemas, tidak berdaya. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyerukan untuk bersukacita, dan bersukacitanya adalah bersukacita senantiasa. Walaupun demikian, khawatir adalah perasaan manusiawi yang bisa masuk ke dalam diri manusia, termasuk juga ke dalam diri orang-orang percaya. Oleh karena itu, Paulus menyerukan untuk menyatakan segala hal keinginan kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan Paulus menutup bagian surat ini dengan seruan kepada orang-orang Filipi yang dikasih dan didambakan olehnya sukacita dan mahkotanya, supaya tidak menyerah kepada lawan, melainkan tetap bertahan kepada Tuhan, tetap bertahan dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Opa Oma yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak semua orang memiliki kesempatan memasuki dan menikmati masa tua, sehingga masa tua adalah masa untuk bersyukur. Akan tetapi salah satu yang membuat kita kehilangan sukacita adalah kekhawatiran yang berlebihan. Kekhawatiran bisa membuat kita lupa untuk menunjukkan terus kebaikan kita kepada orang lain. Ketika kekhawatiran itu menjadi berlebihan, maka ia akan sangat mudah merampas sukacita dan kebahagiaan kita. Bapak, Ibu, Bapak, Oma yang dikasih Tuhan, ayat 6 dari bacaan kita hari ini mengarahkan kita untuk menyatakan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita khawatir, kita diundang datang kepada Tuhan dalam doa kita dan menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dengan demikian, kita akan bersukacita dan tetap dapat menunjukkan kebaikan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, Opa Oma yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 pertanyaan pendalaman bagi kita. Yang pertama, hal apa yang selalu membuat kita khawatir dalam memasuki masa tua? Yang kedua, mengapa kekhawatiran bisa mengambil sukacita kita? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita menghilangkan kekhawatiran agar selalu bersukacita? Kita bisa menceritakan pengalaman kita. Selamat merenungkan,
dan men-sharingkan perenungan-perenungan kita. Tuhan